teman-teman di masa new normal ini tetap patuhi protokol kesehatan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifin loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel kami yang lebih menarik lagi, yang dan pastinya bermanfaat bagi kalian semua. Kalian belum tahu siapa saja sih anggota dari Posko 52 KKN IAIN 2020 ini? Saya sendiri Ainur Riyado, NIM 1710310-155 dari kelas PGMID, alamat Desa Kelurahan Kecamatan Udung, Kabupaten Demak. Nama saya Najmatul Alwiyah, NIM 170310052. Saya dari PGMIB, alamat Kenduren Udung, Demak. Perkenalkan, nama aku Indah Puja Astuti, NIM 17103100030. Aku dari Desa Mlingo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Perkenalkan, nama saya Ciliatus Solihah dari Prodi PGMIB semester 7 IAIN Kudus Posko 52. Alamat saya Desa Kayen, Kecamatan Kayen, RT 8, RW 7, Kabupaten Pati. Nama saya Sriwa Yunisi dengan NIM 17103101111. Alamat Desa Telubuk, Kecamatan Wederi Jeksa, Kabupaten Pati. Mina Nur Aini, NIM 17003100109. Saya dari kelas PGMIC. Alamat Petokan RT 1 RW 1 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Saya Ayu Agustina, NIM 1710310130130 dari PGMID Posko KKN 52. Alamat Duku Galombo, Desa Tanjurjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Nama Cindy Arianti, NIM 17103101112, kelas PGMIC Posko 52 IAIN Kudus, alamat Jalan Flamboyan Raya, Karangmalang, Gebok, Kudus. Saya Nurul Salis Saadah, NIM 17103101178. Saya dari kelas PGMIE semester 7 dan saya berasal dari Kerandu, Gebok, Kudus. Saya Zakiatul Munifah, NIM 17103101193 dari kelas PGMIE Posko 52 IAIN Kudus, alamat Desa Kedunguter, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakiul Fuad dari Prodi PGMI dengan NIM 17103101108. Alamat saya Desa Gebangarung, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Perkenalkan, saya Umi Nakiah, NIM 17103100081 dari kelas PGMIC, alamat Desa Lorametan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai edukasi dengan menambah wawasan tentang COVID-19. Teman-teman tahu nggak sih apa itu virus corona dan penyakit COVID-19? Virus corona merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan beberapa penyakit dari flu hingga penyakit yang berat seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Saat ini ditemukan spesies baru yang beredar, disebut sebagai novel coronavirus. Penyakit yang disebabkan oleh nCoV ini disebut COVID-19. Oh ya, teman-teman tahu nggak bagaimana sih gejala dari COVID-19 tersebut? Gejala ini biasanya diawali dengan demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang lebih berat, infeksi dapat menyebabkan gagal napas, gagal ginjal, hingga kematian. Seberapa bahaya penyakit ini? Tingkat keparahan penyakit ini masih belum dapat dipastikan, karena gejalanya sangat beragam pada setiap orang. Angka kematian pun berkisar sekitar 2-5%. Bagaimana penularannya? Virus ini ditularkan antar manusia melalui via kontak langsung atau melalui partikel-partikel saat seseorang tersebut batuk atau bersin.
Yang paling sering tertular virus ini biasanya menginfeksi orang tua atau orang yang memiliki penyakit penyerta seperti asma, diabetes, atau gangguan pernafasan lainnya. Apa yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko tertular? Yang paling terpenting adalah dengan cara cuci tangan dengan rutin sebelum dan setelah makan, setelah ke toilet, atau setelah melawat orang sakit. Selain itu, jangan lupa untuk selalu jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan lupa pakai masker. Seberapa perlu kalian menggunakan masker? Data WHO mengatakan bahwa masker dapat membatasi penyebaran virus. Penggunaan masker diutamakan jika Anda menunjukkan gejala gangguan pernafasan seperti batuk atau pilek, dicurigai terinfeksi, atau sedang merawat seseorang yang sedang dicurigai atau positif COVID-19. Nah, apakah sudah ada obatnya? Saat ini, vaksin virus corona dan pengobatan penyakit COVID-19 masih dalam penelitian, sehingga tata laksana yang diberikan kepada pasien bersifat suportif, seperti penurunan demam, batuk, pilek, dan lain-lain, dan alat bantu nafas jika diperlukan. Nah, jika kalian memiliki gejala seperti serupa, apa sih yang kalian sebaiknya lakukan? Hal yang dilakukan yaitu dengan cara menjaga jarak aman dan mengikuti alur deteksi COVID-19. Anda juga sangat disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 7-14 hari sebelum memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan atau Fasyankes. Kapasitas dan fasilitas tenaga medis saat ini sudah mulai mendekati ambang batas aman, sehingga penting bagi kita semua untuk melakukan kerjasama dan memastikan kapasitas tersebut tidak melebihi ambang batas aman, sehingga pasien dengan kondisi yang kritis dan memerlukan perawatan yang khusus segera mendapatkan penanganan yang efektif. Kemudian, bagaimana sih cara menangani penyebaran virus corona? Itu yang pertama, kita harus sering-sering mencuci tangan. Karena sekitar 98% penyebaran penyakit berasal dari tangan. Untuk itu, menjaga kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir sangat efektif untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus, termasuk virus corona. Untuk itu, penting untuk menjaga kebersihan tangan guna mengurangi resiko penyebaran penyakit. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus menghindari menyentuh area wajah. Karena virus corona itu bisa menyerang tubuh melalui segitiga area wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Karena secara tidak sadar area segitiga pada wajah itu sering tersentuh oleh tangan kita. Untuk itu, ketika sebelum atau sesudah bersentuhan dengan benda atau bersalaman dengan orang lain, kita harus mencucinya. Yang ketiga yaitu hindari berjabat tangan dan berpelukan. Menghindari kontak kulit seperti berjabat tangan bisa mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini, menghindari kontak kulit adalah cara yang terbaik. Wajah dan tangan bisa menjadi media penyebaran virus corona. Yang keempat yaitu jangan berbagi peralatan pribadi seperti peralatan makanan, sedotan, handphone, sisir, dan lain sebagainya, karena virus corona mampu bertahan di permukaan hingga 3 hari demi kesehatan dan mencegah terinfeksi virus corona. Selanjutnya yaitu nomor 5, etika ketika batuk dan bersin. 1. Di antara penyebaran virus corona, batuk, tutup mulut dan hidung, agar orang yang ada di sekitar kita tidak terpapar percikan kelenjar liur yang kita keluarkan ketika batuk dan bersin. Lebih baik gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Setelah itu, cuci tangan yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir agar
bakteri yang ada di tangan kita hilang. Setelah itu, selanjutnya yaitu nomor 6, bersihkan perabotan yang ada di rumah. Tak hanya menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan tempat Anda tinggal juga penting untuk dibersihkan. Gunakan desinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada di rumah. Bersihkan permukaan perabotan rumah yang rentan untuk disentuh, seperti gagang pintu, sofa, dan sebagainya. Yaitu, bersihkan perabotan cukup 1 kali sehari, agar kuman yang ada di perabotan juga ikut menghilang. Di antara pencegahan virus corona yang paling efektif, yaitu dengan jaga jarak sosial. Pemerintah telah menetapkan atau telah menghimbau untuk menjaga jarak satu dengan yang lain, dengan menerapkan physical distancing pada saat beraktivitas di luar maupun di tempat umum. Sehingga kita telah melakukan satu langkah kecil untuk mencegah infeksi corona. Perlu diingat, jaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter. Selain di luar physical distancing, juga bisa diterapkan dari rumah. Selanjutnya yaitu hindari berkumpul atau berkerumun dengan orang banyak. Pemerintah di Indonesia sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian RI dengan membuat peraturan untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar yang bertujuan untuk keramaian di saat pandemi COVID. Faktanya, hanya tempat umum, tempat makan, gedung, tempat ibadah juga terkena dampak adanya virus corona. Bagaimana cara kita menyikapi adanya wabah COVID-19 ini di negeri kita? Tentunya sebagian dari kita pasti ada yang takut tertular dan bingung harus seperti apa sih ketika menghadapi COVID-19 ini, atau bahkan ada juga yang menganggap remeh terhadap wabah ini. Tenang, di sini kita akan memberi tips atau cara mencegah COVID-19 ini. Pertama, jangan panik. Kalau kita panik, maka daya imun kita akan menjadi lebih berkurang dan mengakibatkan akan rawannya penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga tetaplah tenang ketika mengetahui adanya COVID-19 ini. Dengan cara apa? Yaitu tentunya dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, ikhtiar dalam arti kita sudah berusaha untuk dapat mencegah wabah virus corona. Agar terhindar dari virus itu, kita harus sering membersihkan barang-barang pribadi dan lain-lainnya. Yang ketiga, ikhtiar juga tidak kalah berdoa kepada Tuhan agar tidak menjadi bagian yang terkena wabah, sekaligus mendoakan mereka yang telah menjadi pasien positif COVID-19. Doa adalah kekuatan yang beriman. Doa juga bisa menyelamatkan seseorang dari bencana. Yang keempat, dalam mengakses sebuah informasi, sebaiknya bijaklah dalam menggunakannya. Jangan sampai mendapatkan informasi yang belum jelas asal-usulnya. Oke teman-teman, nah itu tadi pemaparan materi tentang COVID-19 dan himbauan-himbauan pencegahan COVID-19. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari kami, Posko 52. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.